Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan acara memperingati hari jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Di tengah situasi pandemi COVID-19 tahun ini, Kota Probolinggo juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Tahun ini, Kota Probolinggo berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian. Yang keempat, berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2020. Dirgahayu untuk Kota Probolinggo yang ke-662, mudah-mudahan semakin jaya, semakin maju, semakin hebat, dan semakin handal. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Probolinggo ke-662, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo pada Sabtu 4 September 2021 menggelar rapat paripurna istimewa DPRD Kota Probolinggo. Tidak seperti paripurna biasanya, secara khusus pada momen rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kota Probolinggo, para undangan yang hadir menggunakan pakaian adat Nusantara. Agenda yang dimulai pada pukul 10.30 ini dihadiri oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Forkopimda, Sekda Dr. Gigi Ninik Irawibawati, pejabat di lingkungan Pemkot, dan 29 anggota DPRD. Membuka rapat, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga sidang paripurna hari jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun ini bisa terlaksana. Hadirin rapat paripurna DPRD yang saya hormati, sebelum rapat paripurna istimewa pada hari ini Sabtu 4 September 2021 kita mulai. Marilah senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan acara memperingati hari jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, mengawali rapat paripurna DPRD pada hari ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat.
sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan pada kesempatan ini pula kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Probolinggo menyampaikan terima kasih pada hadirin sekalian atas kehadirannya dalam memenuhi undangan kami. Harapan kami semoga kehadiran kita bersama ini dapat memberikan makna yang cukup dalam sebagai spirit dalam rangka menjadi rasa kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, serta dapat memberikan kesejukan dan kedamaian dalam peringatan Hari Jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021 pada pagi hari ini. Untuk itu kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Probolinggo mengucapkan Dirgahayu Kota Probolinggo di hari ulang tahunnya yang ke-662 tanggal 4 September tahun 2021. Bersama kita bisa menuju Kota Probolinggo hebat dan handal. Terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung proses ditetapkannya Hari Jadi Kota Probolinggo. Kita berharap dengan adanya momen peringatan ini dapat mempererat nilai persatuan dan kesatuan serta introspeksi jati diri kita di masa pandemi saat ini. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama dengan membaca umur kita. Memohon semoga rapat paripurna pagi hari ini dapat berjalan tertib dan lancar, serta pandemi yang terjadi saat ini bisa segera kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, rapat paripurna DPRD pada hari ini kita laksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD Kota Probolinggo dengan ketua-ketua fraksi membahas jadwal rapat paripurna Hari Jadi ke-662 Kota Probolinggo. Adapun dasar pelaksanaan rapat paripurna hari ini adalah pasal 112 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kota Probolinggo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Probolinggo yang menjelaskan bahwa rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul wali kota. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tanggal 4 September telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Probolinggo berdasarkan konsensus pemerintah dan DPRD Kota Praja Probolinggo. Dengan telah ditetapkannya Hari Jadi Kota Probolinggo tersebut, para pejuang telah mewujudkan Kota Probolinggo, sekaligus juga memberikan spirit tanggung jawab kepada kita sebagai generasi menerus untuk meneruskan perjuangannya sehingga terwujud masyarakat Kota Probolinggo yang adil, makmur dan bermartabat. Selaras dengan tema Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-662, bersama kita bisa menuju Kota Probolinggo hebat dan handal, dengan senantiasa dituntut untuk selalu kerja keras dan disiplin dalam bekerja dan berkarya sebagai upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang lebih baik dan semakin luar biasa. Peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo merupakan momentum yang harus kita hargai dan menjadi tanggung jawab moral kita sebagai generasi penerus bangsa, karena sejarah juga merupakan tonggak bagi generasi yang akan datang dalam mengapresiasi jerih payah para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sebagai pelaku sejarah perjuangan bangsa, khususnya sejarah Kota Probolinggo. Untuk itu, sebagai upaya agar generasi terus tidak meninggalkan sejarah dalam meneruskan pembangunan di Kota Probolinggo, marilah kita simak bersama refleksi pembangunan Kota Probolinggo dari masa ke masa menuju Kota Probolinggo, kota jasa berwawasan lingkungan yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Menyambut Hari Jadi Kota Probolinggo ke-662, berikut kami persembahkan sekilas hasil pembangunan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP Probolinggo Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Probolinggo merupakan kota transit yang menghubungkan Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo di sebelah selatan, dan Pasuruan, Malang, dan Surabaya di sebelah barat. Kota Probolinggo terbagi dalam 5 kecamatan dengan 29 kelurahan. Dari sisi demografi, tercatat jumlah penduduk Kota Probolinggo tahun 2020 yaitu sebanyak 239.649 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kota Probolinggo memiliki potensi pengembangan wilayah guna mendukung fungsi kota sebagai simbol perdagangan dan jasa, terlebih dengan adanya dukungan fasilitas transportasi berupa jalan tol dan pelabuhan pengumpul. Kedepan diharapkan Kota Probolinggo dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkup pengembangan kawasan Bromo Tengger Semeru, khususnya sebagai kawasan pendukung sekaligus pintu gerbang menuju KSPN BTS. Perhitungan produk domestik regional bruto PDRB Kota Probolinggo atas dasar harga berlaku ADHB selama kurun waktu 5 tahun cenderung menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yang diindikasikan karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas perekonomian. Hal ini sejalan dengan persentase kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 15,56% dari tahun 2019. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat termasuk adanya pemutusan hubungan kerja. Lesunya kondisi perekonomian selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sangat berdampak pada iklim investasi di Kota Probolinggo, khususnya bila ditinjau dari pertumbuhan nilai PMA dan PMDN pada tahun 2020 yang hanya sebesar 0,4% dari tahun 2019. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Kota Probolinggo perlu terus ditingkatkan guna mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menyediakan sarana prasarana dasar bagi masyarakat. Turunnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Probolinggo secara signifikan pada tahun 2019-2020 ternyata juga berdampak terhadap penurunan angka penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka. TPT juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2019. Kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang menjadi pandemik global berpengaruh terhadap pengurangan produksi sektor usaha yang diikuti dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja dan tidak adanya peluang lapangan kerja baru untuk mengimbangi jumlah pencari kerja khususnya bagi lulusan SMA, SMK yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi jika ditinjau dari inflasi, terdapat penurunan laju inflasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi sebesar 1,88%. Hal ini termasuk dalam kategori positif dalam artian laju peningkatan harga yang mempengaruhi perekonomian relatif terkendali. Hal ini juga menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Kota Probolinggo murni disebabkan oleh menurunnya produksi atau kontribusi seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Namun di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah, berbagai prestasi berhasil diraih Kota Probolinggo, baik dari skala provinsi maupun nasional. Di antaranya, penghargaan kepada kepala daerah di wilayah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular tahun 2020, penghargaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular tahun 2020 kategori koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Posbindu PTM, pemenang lomba pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri dengan aplikasi Sipgar kategori Kabupaten Kota, penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya APE tahun 2020 dengan kategori Pratama, juara 3 dalam Kube berprestasi tahun 2020, juara 3 dalam Pendamping Kube berprestasi tahun 2020, juara 3 dalam PSM berprestasi tahun 2020, harapan 2 Perempuan Inisiator Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2020, juara 1 Lomba Inovasi Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2019, meraih tingkat madya Kota Layak Anak tahun 2019, juara Lomba Desa Kelurahan Tangguh Bencana Terbaik kategori Pratama tahun 2020, Adiwiyata Provinsi SDN Sukabumi 4, Program Kampung Iklim Proklim, Kelurahan Pilang Trofi Proklim Utama, Kelurahan Wiroborang Sertifikat Proklim Utama, Kelurahan Cirebeng Wetan Sertifikat Proklim Utama. Penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2020 kategori Smart Society.
Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi, Opini BPK atas LKPD tahun anggaran 2019, 22 karya terbaik penilaian praktek baik kecamatan dalam penanggulangan COVID-19 tahun 2020, Lomba Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan tahun 2020 Harapan 1. Arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun 2022 mengacu pada kondisi pandemi COVID-19 antara lain reorientasi belanja modal infrastruktur sosial, rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, infrastruktur logistik, jalan jembatan, perumahan MBR Rutilahu, penataan kawasan khusus, alun-alun destinasi wisata kreatif center, serta infrastruktur lingkungan, irigasi, dan drainase. Dukungan pemulihan ekonomi sektor real, menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja seperti insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan COVID-19. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), percepatan dan perluasan ETPD. Dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19. Penguatan perlindungan sosial, penegakan disiplin protokol COVID-19, tetap memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan PKH, serta sektor informal, perluasan kartu sembako dan kartu prakerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional. Pembiayaan alternatif menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudent, akuntabel, dan transparan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya pinjaman PEN daerah. Kerjasama antar daerah, pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerjasama antar daerah diharapkan menghasilkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah. Evaluasi hibah dan bansos. Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos. Semua program tersebut sebagai bentuk upaya nyata pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Untuk itu, mari saling memberi dukungan. Semangat dan motivasi adalah tugas kita bersama. Dirgahayu Kota Probolinggo, membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik. Melalui tema Hari Jadi Kota Probolinggo ke-662, bersama kita bisa menuju Kota Probolinggo hebat dan handal. Wali Kota Habib Hadi menegaskan dalam sambutannya untuk selalu menjaga semangat kebersamaan menghadapi pandemi COVID-19. Di depan para anggota Dewan, Habib Hadi juga membeberkan capaian prestasi yang diraih oleh pemerintah Kota Probolinggo. Di antaranya predikat Opini WTP dan penganugerahan Kota Layak Anak. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-662 Kota Probolinggo, marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Probolinggo pada yang terhormat Saudara Habib Hadi Zainal Abidin, SPD MHP, disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas ridho dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bersama-sama hadir di rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi
ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021 di DPRD Kota Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin dan seluruh masyarakat Kota Probolinggo yang berbahagia. Hari ini merupakan momen yang cukup bersejarah bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo, di mana kita semua merayakan hari jadi ke-662 Kota Probolinggo. Tema peringatan hari jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021 adalah bersama kita bisa menuju Kota Probolinggo hebat dan andal. Tema ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita semua di tengah ujian pandemi COVID-19 yang telah melanda selama kurang lebih 2 tahun. Melalui tema ini kami berharap kita semua dapat berjuang bersama demi kemajuan dan pembangunan Kota Probolinggo ke depan. Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup berat di sektor kesehatan hingga sosial dan ekonomi. Namun dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Probolinggo, kami yakin kita bisa bersama-sama bangkit dari pandemi dan menuju Probolinggo hebat dan andal. Kota Probolinggo memiliki potensi pengembangan wilayah guna mendukung fungsi kota sebagai simpul perdagangan dan jasa. Terlebih dengan adanya dukungan fasilitas transportasi berupa jalan tol dan pelabuhan pengumpul. Ke depan diharapkan Kota Probolinggo dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkup pengembangan kawasan Bromo, Tengger, Semeru, khususnya sebagai kawasan pendukung sekaligus pintu gerbang menuju KSPN BTS. Perhitungan produk domestik regional Kota Probolinggo atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 5 tahun cenderung menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yang diindikasikan karena adanya pandemi COVID-19 hingga mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang menjadi pandemi global juga berpengaruh terhadap pengurangan produksi sektor usaha yang diikuti dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja dan tidak adanya peluang lowongan kerja baru untuk mengimbangi jumlah pencari kerja, khususnya bagi lulusan SMA, SMK yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Kota Probolinggo perlu terus ditingkatkan guna mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menyediakan sarana prasarana dasar bagi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat selama pandemi dan kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi, pemerintah Kota Probolinggo telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama mereka yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk mengurangi jumlah pengangguran, pemerintah Kota Probolinggo juga telah menggelar job market fair dengan menggandeng 32 perusahaan dan kuota lebih dari 1.000 pelamar. Hadirin yang saya hormati, di tengah situasi pandemi COVID-19 tahun ini, Kota Probolinggo juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Tahun ini, Kota Probolinggo berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian yang keempat berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2020. Opini WTP bukan sekedar bagaimana pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar, tetapi lebih pada upaya pemerintah untuk memberikan nilai manfaat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penghargaan lain yang berhasil diraih yakni Kota Layak Anak tingkat India. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan di mana Kota Probolinggo berhasil naik tingkat setelah tahun sebelumnya memperoleh penghargaan kayak tingkat Nadia. Prestasi ini menunjukkan komitmen tinggi dan keseriusan Kota Probolinggo untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan seluruh stakeholder yang telah membantu pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan visi dan misinya. Dan tentunya
istimewa dan seluruh masyarakat Kota Probolinggo yang berbahagia. Pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir telah berubah seluruh tatanan masyarakat sebagai upaya bentuk untuk bangkit dari situasi ini. Sejumlah kebijakan pemerintah disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi menjadi program yang prioritas. Adapun sejumlah arahan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut. A. Reorientasi belanja modal infrastruktur sosial meliputi rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, infrastruktur logistik, perumahan, wilayah, penataan kawasan khusus, alun-alun, destinasi wisata, kreatif center, serta infrastruktur lingkungan. B. Dukungan pemulihan ekonomi sektor real, menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja seperti insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan COVID-19. C. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, percepatan dan perluasan EPPD dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19. D. Penguatan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan, serta sektor informal, perluasan kartu sembako dan kartu prakerja. E. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang mendukung SIPD, sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional. F. Pembiayaan alternatif demi menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabel dan transparan, terutama dalam mengelola pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya pinjaman PEM daerah. G. Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerjasama antar daerah yang diharapkan menghasilkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kohesivitas wilayah. H. Evaluasi hibah dan bansos terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran dan pemanfaatannya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos. Hadirin sekalian, semua program tersebut merupakan bentuk upaya nyata pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru seperti memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat kerumunan, sebuah hal yang mungkin dulunya dianggap tabu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Untuk itu, saling memberi dukungan, semangat, dan motivasi adalah tugas kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di hadapan Bapak Ibu anggota DPRD Kota Probolinggo yang terhormat, saya ingin menyampaikan keinginan besar saya untuk mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo menjadi masyarakat yang sejahtera, yang berbahagia lahir dan batin, karena masih banyak PR yang harus diselesaikan satu persatu, kendati menyelesaikannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami berkomitmen untuk merealisasikan program sesuai visi misi, tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu anggota DPRD Kota Probolinggo, menjadi semangat bagi kami dalam menjalankan dan mensukseskan program prioritas guna mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, cerdas, dan unggul. Pemerintah Kota Probolinggo tentunya dalam hal ini dibantu oleh DPRD Kota Probolinggo, Forkopimda, dan jajaran instansi vertikal saling berkoordinasi dan bersinergi untuk menciptakan Kota Probolinggo yang lebih baik sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Probolinggo tahun ini,
Kebersamaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota Probolinggo yang hebat dan handal. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Probolinggo, atas nama pribadi ingin menyampaikan dalam bahasa Madura. Ya, kalau bahasa Madura ini sudah biasa saya. Selamat molang akhir kejadian sekapeng 600 2 Kota Probolinggo tanggal 4 September tahun 2000 rekor dan sedaya masyarakat Kota Probolinggo malam moga iyo sekapeng 600 2 nekah Kota Probolinggo bekal tambah sae masyarakat pun kelaben pemerintahna. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Berguna DPRD yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikut bersama rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-662 Kota Probolinggo. Semoga hari ini menjadi momentum bagi kita bersama untuk lebih memperkuat kebersamaan dan kerja keras dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang semakin luar biasa. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dengan telah selesainya acara peringatan hari jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021, maka izinkanlah kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Probolinggo yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini hingga selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD dalam rangka hari jadi ke-662 Kota Probolinggo tahun 2021 kami nyatakan ditutup. Bapak, ini adalah kali kedua hari jadi kota dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Bagaimana cara memaknai hari jadi ini Bapak, khususnya di kala pandemi seperti saat ini, bagi masyarakat Kota Probolinggo ya Bapak ya? Ya, jadi tentunya kita bersyukur dengan adanya peringatan kali ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk senantiasa refleksi jati diri kita dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang menjadikan kita kurang baik, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya ini menjadi satu PR bagi kita semua untuk menjadikan lebih baik lagi. Tentunya di masa pandemi ini menjadi satu momentum di mana kita itu harus tetap menyadarkan kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Apalagi sekarang pemerintah dengan program vaksinasi dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan masyarakat semakin sadar dan mau untuk divaksin sehingga penurunan COVID-19 ini semakin kecil. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya momentum peringatan hari jadi kota yang ke-662 ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wali Kota, ini kebiasaan yang tidak biasa kita lakukan selama ini. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya kebiasaan-kebiasaan baru ini masyarakat sudah mulai beradaptasi dan segala lini sektor bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Ini mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dirgahayu untuk Kota Probolinggo yang ke-662, mudah-mudahan semakin jaya, semakin maju, semakin hebat dan semakin handal. Selamat hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662. Saya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir, perekonomian kembali normal sehingga bisa memajukan khususnya masyarakat Kota Probolinggo menuju sehat, dan ekonomi juga kembali seperti dulu lagi, malah meningkat, menjadikan Kota Probolinggo yang sehat dan handal, juga perekonomian bertambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 September 2021, hari ini bertepatan hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662. Mudah-mudahan harapan daripada kami DPRD Kota Probolinggo di masa pandemi ini, Kota Probolinggo bisa memulihkan ekonomi dan pembangunan Kota Probolinggo ke depan. Dirgahayu Kota Probolinggo yang ke-662. Mudah-mudahan menjadi Kota Probolinggo yang tangguh dan handal. Selamat
hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662. Suatu usia yang sangat lama, tentu didasari oleh sejarah yang panjang dengan usaha yang lama sehingga sampai dengan sekarang menjadi kota yang seperti sekarang ini. Kota Probolinggo Jaya, mantap! Selamat hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662. Semoga Kota Probolinggo ke depan makin maju, aman, sejahtera, kondusif, dan makin luar biasa. Hari jadi Kota Probolinggo, mantap! Selamat hari jadi Kota Probolinggo ke-662. Semoga Kota Probolinggo menjadi kota yang kondusif, perekonomian maju, dan sejahtera. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Probolinggo ke-662 yang kita banggakan. Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun ini kita bisa ada koreksi diri kita masing-masing. Tugas kita melayani Bapak Ibu Dewan akan semakin baik dan sukses ke depan. Untuk hari istimewa ini dari Sekretariat Dewan akan saya bacakan pantun. Sri Rahayu Pulang Nopo 642. Dirgahayu Kota Probolinggo ke-662. Bersama kita menuju Kota Probolinggo